Memang di dalam beribadah itu ada berkat makanan, berkat minuman, berkat kesehatan. Itu baik dan itu kebutuhan. Hanya itu adalah kebutuhan di dalam hidup sekarang di dunia. Di dalam apa yang kita baca tadi, Roma pasal yang ke-8, ini adalah lanjutannya supaya kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya perjalanan kita tidak hanya separuh dalam firman Tuhan. Apa yang disebut separuh itu berkat hidup dalam jasmani ini. Apa yang separuh lagi adalah berkat hidup untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan ini yang paling utama, yang terutama. Tuhan Yesus tidak perlu mati kalau hanya untuk kita diberkati di dalam jasmani. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur sore hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan firman Tuhan, maka itu bisa menghibur, itu bisa menguatkan, bahkan itu akan mencipta kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Di balik hidup di bumi ini kita ada hidup yang kekal, dan kalau kita sekarang dipersiapkan, maka kita akan bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan semakin membuka bagi kita kebenaran-kebenaran pengiringan kita kepada Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak boleh puas kalau kita sudah cukup atau mendapat berkat yang ada di bumi ini. Makanan, minuman, kesehatan, itu memang pasti Tuhan berikan. Dan kalau kita melihat juga di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran disebutkan kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita baik di dalam roti makanan, air, minuman. Ini Tuhan berikan bagi kita. Saya akan
bacakan itu sebentar bagi kita. Di dalam Perjanjian Lama, saya baca di dalam Bilangan, ya maaf tadi, jadi di dalam Bilangan yang kita akan lihat pasal yang ke-23 ayat 25. Ya, Keluaran tadi ya, coba baca pasal 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Iya, jadi kita sudah melihat di sini, memang di dalam beribadah itu ada berkat makanan, berkat minuman, berkat kesehatan. Itu baik dan itu kebutuhan. Hanya itu adalah kebutuhan di dalam hidup sekarang di dunia. Di dalam apa yang kita baca tadi, Roma pasal yang ke-8, ini adalah lanjutannya, supaya kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya perjalanan kita tidak hanya separuh dalam firman Tuhan. Apa yang disebut separuh itu berkat hidup dalam jasmani ini. Apa yang separuh lagi adalah berkat hidup untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan ini yang paling utama, yang terutama. Tuhan Yesus tidak perlu mati kalau hanya untuk kita diberkati di dalam jasmani. Sehat, ada makanan, ada minuman. Yesus belum masuk dalam mati tersalib di Golgota, Dia sudah menggandakan 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum termasuk anak-anak. Kalau orang Israel anak-anaknya 12, itu belum termasuk perempuan. Itu baru hanya laki-laki, tambah perempuan, ya banyak-banyak lah. Jadi ini Yesus belum sampai kepada mati tersalib, orang sudah banyak yang disembuhkan. Lazarus yang mati sudah busuk 4 hari. Yesus masih bisa membangkitkan. Lazarus, bangkitlah, bangkit. Ini kalau begitu, Yesus mati harus untuk apa? Inilah supaya kita ditebus, supaya kita dipilihnya, dan pilihan itu tidak hanya kenyang makan minum sehat, tapi supaya kita segambar dengan Dia, segambar dengan Yesus. Nah, harus ke sana kita dipanggil. Jadi panggilan untuk percaya, terima berkat di dunia boleh, tapi itu harus ditingkatkan. Kerohanian harus ditingkatkan. Panggilan untuk segambar dengan Yesus. Karena ini rencana Tuhan bagi kita dari sejak awal. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu Kejadian 1 ayat 26, kita tidak akan baca. Tapi kalau saudara nanti boleh baca di rumah, boleh. Dan ini juga adalah menjadi
sasaran perjalanan umat-umat Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga mulai ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini. Jadi ini melebihi dari kenyang makan minum sehat. Makanya kita harus yakini, kalau kita cari kerajaan surga dengan kebenarannya, yakin. Yang sakit bisa sembuh, yang susah dihibur, dan Tuhan mau cukupkan roti makanan, air minuman. Ini harus kita yakin. Tapi yang terus kita akan berusaha, panggilan Tuhan untuk segambar dengan Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi di mana kita nanti dicipta segambar dengan Dia, bukan kalau Dia sudah datang, tapi Dia datang, kita sudah memang sama dengan Dia. Jadi sebelum Dia datang, dikerjakan dulu kehidupan kita. Inilah ibadah kita di akhir zaman ini. Ini saudara-saudaraku, supaya kita menjadi yang benar-benar beruntung. Jasmani juga beruntung, rohani juga beruntung. Jadi ini berkat ganda, berkat dunia dapat, berkat surga dapat. Harus demikian perjalanan kita. Berkat dunia kita alami mujizat kesembuhan, kita alami mujizat pemeliharaan makanan untuk membangkitkan kita lebih semangat mencari kerajaan surga, kehidupan yang segambar dengan Yesus. Ke sana arah dari kehidupan kita. Itu sebabnya tadi Ibu Gembala bersaksi, dan apa kesaksiannya itu pecah pembuluh darah. Itu bukan di kaki, bukan di perut, bukan di apa, tapi di kepala. Dan kalau di kepala itu yang berbahaya. Makanya itu harus dibuka begini, tempurungnya ini dibuka kayak batok kelapa. Ya harus begitu. Makanya hampir 1,5 M untuk itu. Tapi Tuhan kita kaya. Saya tidak bayar 1 sen pun. Tuhan sudah siapkan melalui BPJS. Saat itu juga ya BPJS ini masih benar-benar diperhitungkan. Jadi kita nggak ada sama sekali keluar duit. Tuhan sudah atur semuanya. Makanya waktu dia dilihat polisi, jatuh sendiri, bukan jatuh dari kereta api atau jadi mobil. Dia jatuh sendiri, jalan jatuh. Bagaimana nggak jatuh, udah pecah pembuluh darah. Tapi polisi lihat ada kartu BPJS, ada KTP anak-anaknya semua ada. Jadi lengkaplah semua. Tinggal diangkat. Pasti seberang dia jatuh itu ada rumah sakit 128 yang di Sentiong. Ya udah ke situlah. Itu pertamanya. Jadi kalaupun ada berkat-berkat jasmani,
roti makanan diberkati, air minuman diberkati, sakit penyakit disembuhkan. Tapi ini harus jadi pendorong lagi, jangan stuck di situ, untuk maju lagi di dalam pilihan Tuhan. Dan dari situ hari demi hari dibaharui sampai segambar dengan Yesus. Ini pekerjaannya yang harus kita alami. Jadi sasaran perjalanan kita ini tidak cukup hanya di sini. Kalau hanya berkat di sini, wah dari dulu Naum Situmorang sudah pinter itu. Meragam-ragam doang kepangiluan di hitam manusia. Hamuraun, hagamiun, hasangapun, doh takkan hasil. Nah, itu. Jadi bahasa Indonesianya kekayaan, banyak keturunan. Nah, ini kemurahan Tuhan, udah banyak cucu-cucu ini. Dari Makasih pun bilang, keluarga ini, iya, saya bilang, memang ini, cucu udah 12, selusin. Ini, tinggal satu yang belum menikah, 6 sudah. Inilah, yang belum menikah tadi, itulah yang membahas itu tadi. Itulah, jadi, tapi apapun itu belum itu hanya baru setengah. Tapi yang setengah lagi itu yang lebih mahal, karena perkara dunia ini akan sirna, tapi yang kekal itu yang kekal, itulah di surga bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus lebih ditingkatkan lagi. Saya melihat dalam perjanjian baru, Yesus memilih 2 orang yang jadi percontohan. Nah, jadi percontohan ini banyak percontohan. Ada rumah percontohan, tapi ada juga makam percontohan, kuburan percontohan, ada juga. Nah, tapi kalau ini orang yang berrohani yang bisa dibuat jadi contoh. Ini semoga kita bisa jadi orang yang berrohani, yang bisa Tuhan jadikan bagaikan pelita yang diangkat di atas gunung, jadi bersinar, boleh dilihat oleh banyak, tidak ditutup dengan gantang. Jadi orang yang tidak diberati oleh masalah makan minum, karena gantang itu adalah menuju kepada takaran beras, literan air. Nah, itu gantang itu. Jadi pelita tidak ditutup gantang, tapi di atas gunung. Jadi ada kesaksian kita, kesaksian hidup yang sudah mulai dilahirkan baru, yang sudah dibarui dari sehari ke sehari. Jadi ada 2 yang terpilih. Tidak juga ditutup di bawah tempat tidur. Nah, ini dosa di akhir zaman. Dosa kehidupan yang cemar. Ini di akhir zaman. Marak itu. Makanya dosa pada hari kedatangan Tuhan, makan minum dan kawin mawin. Nah, itu. Jadi kawin mawin itu digambarkan juga tempat tidur yang menutup sinar dari pelita. Makanya pelita tidak di bawah tempat tidur. Jadi kita dibebaskan dari segala kecemaran. Sedang dunia dilanda kecemaran. Itu sebabnya 2 orang yang dibuat percontohan. Saya juga bingung kenapa 2 orang ini. Mari kita baca Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan,
dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kenapa harus janda di Sarfat di daerah Sidon, di tanah Sidon? Ini yang kita akan perhatikan. Dan yang satu lagi laki, ini perempuan. Yang perempuan juga janda. Ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Jadi Tuhan mengajarkan ini di rumah ibadat. Dua saja yang jadi percontohan, diambil dari perjanjian lama untuk diajarkan dalam perjanjian baru. Nah, ini adalah mengarah kepada orang yang bisa nanti kepada gambar dan rupanya Yesus Kristus. Janda Sarfat inilah orang yang mengalami terpelihara di dalam kesulitan yang luar biasa. Di sini kita dengar kelaparan hebat menimpa seluruh negeri, dan lamanya 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Ini juga menggambarkan kesulitan yang hebat luar biasa dalam masa antikris. Tapi iman seperti janda Sarfat ini bisa melewati. Dan itu juga gambaran bagi kita untuk tidak takut antikris. Orang kalau sudah bicara antikris langsung takut. Bahkan ada rohaniawan yang kurang mengerti, mereka siapkan makanan kali di gunung persembunyian. Ya, sekarang ini ada satelit, manusia mau di sudut mana juga bisa ditemui. Nggak susah itu, tapi itulah, itu yang dia mengerti. Tahu-tahu rohaniawan disiapin makanan kalian, nggak laku. Pemeliharaan Tuhan harus yang benar-benar dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, yang bukan dari dunia ini, tapi yang dari penurutan kebenaran firman. Apa itu? Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Apakah itu? Itulah penurutan kita kepada firman Tuhan yang ada urapan Roh Kudus. Jadi di akhir zaman ini harus itu, penuh dengan Roh Kudus dan berani melakukan firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan. Perempuan ini dalam melakukan firman, waktu dia lagi ambil ranting-ranting kayu, dia ditemui oleh Elia. Mungkin kira-kira begini kalau dalam bahasanya, "Hai ibu." Mungkin juga kalau sekarang mungkin juga basa-basi, "Selamat sore." Nah, mungkin dijawab sama ibu itu, "Ya selamat sore." Kan? Jadi suaranya enggak terlalu tegas lagi, "Selamat sore." Nah, apa yang kamu lakukan di situ, Bu? "Saya mau ngambil ranting-ranting." "Untuk apa?" "Saya mau bikin kue."
Cuma sedikit lagi tepung, tidak ada lagi. Nah, nanti kalau sudah saya bikin itu dengan minyak sedikit, saya bikin roti, saya makan sama anak saya, maka habis dan kami akan mati. Apa katanya? Ibu tidak mati, bikin seperti yang kau katakan, tapi berikan dulu kepadaku. Saya sebagai hamba Tuhan gak tega, saudaraku, gak berani saya kalau udah begini. Mending aja saya lapar biarin. Tapi harus begitu, saudaraku. Ini pendeta juga yang pakai pikiran seperti saya tadi, dia bisa bilang begini, kalau masih berpuluhan, kasih dulu siapa yang lebih butuh. Kalau orang tuamu lebih butuh, kasih dulu. Kalau tetanggamu lebih butuh, kasih dulu. Salah. Tapi di sini harus berani mengutamakan Tuhan lebih dulu. Orang yang mengutamakan Tuhan diutamakan oleh Tuhan. Harus berani begitu, dengan pakai perasaan. Itu tadi perasaanku, itu kasih manusiaku, itu kasih kedaginganku. Tapi kalau mau bimbing kerohanian, harus buat seperti yang kau bilang. Tapi berikan dulu kepada saya. Mungkin ibu itu bilang, iya, saya akan bikin. Dia bikin. Apa yang terjadi sesudah diantar? Tepung yang sedikit tidak habis-habis, minyak yang sedikit tidak habis-habis. Orang yang berani mengutamakan Tuhan melihat dan mengalami mujizat. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, ya, orang 3,5 tahun itu di dalam pembicaraan yang lain sampai perempuan-perempuan makan bayinya karena hebatnya kelaparan itu. Susah, kasih manusia sudah semakin hilang, apalagi kalau bahasa orang Batak, utajam dong Tuhan sian bodak. Lebih tajam perut dari pisau ataupun pedang ini. Tapi disinilah berani menurut, melakukan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan. Haleluya. Semoga jemaat di sini bisa. Dan kalau ini bisa terjadi, wah, diberkati Tuhan, saya yakin. Dan kami belum sempurna, tapi inilah kami saat ini. Saya masih katakan Pak Asibuan lebih maju dari saya. Dia ada tempatnya ibadah yang gak pindah-pindah. Walaupun begini, tapi udah permanen dia di sini. Saya pindah dari sini, pindah ke sana. Waktu dulu Ibu Minarti datang di sana itu, pindah lagi kami ke Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu pindah lagi ke Lenteng. Dari Lenteng pindah lagi ke Hotel Alo. Dari Hotel Alo pindah lagi ke Ambara. Nggak tahu kemana lagi. Mudah-mudahan Tuhan datang sajalah. Iya, tetapi terserah dia lah. Yang penting kita sudah harus siap. Dari sini juga siap, kami yang pindah-pindah juga siap. Jadi sama-sama siap semua. Tapi harus berani dulu pelaku firman, karena inilah dipilih dan untuk lebih disempurnakan. Segambar dengan Yesus adalah pelaku kehendak Bapa. Yohanes pasal 6 ayat 38. Ayo, boleh tolong saya minta pembacaan. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Iya. Di mana kita segambar dengan Tuhan? Orang kadang salah
berpikir, karena katanya, saya belum berani ya mengatakan itu. Kalau Yesus katanya rambutnya panjang, makanya anak muda sekarang mau gondrong-gondrong. Ngapain kamu gondrong-gondrong? Ikut gambarnya Yesus. Kalau pun gambarnya Yesus seandainya begitu, tahu nggak ngertinya itu? Artinya? Enggak tahu. Itu kalau orang Israel itu adalah orang yang bernasar, jadi sehingga tidak sampai menggunting rambut. Bernasar untuk hanya melakukan kehendak Bapa. Rambutnya dipanjangi tapi melakukan kehendak Bapaknya itu enggak ada. Itu kekurangannya. Jadi kalau tahu juga dia bilang saya mau ikut Yesus, ya udah, jangan cuma ikut rambutnya, ikut juga apa? Kelakuannya. Aku datang ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya janda itu biar sesulit-sulitnya dia berani melakukan. Itu makanya dia sangat diberkati oleh Tuhan. Sering kita ujiannya tidak langsung begitu berat, nggak terlalu berat. Kita kadang dapat uang 10 juta, tapi kalau mengembalikan milik Tuhan juga susah, kasih perpuluhan. Bagaimana mengutamakan Tuhan? Makanya kurang terberkati. Tapi saya boleh pinjam perkataan daripada Raja Daud. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Sekarang sudah tua. Nanti Agustus 76. Pernikahan kami 29 bulan 4 tahun depan yang ke-50. Jadi tidak lama lagi. Ya. Seperti kata Raja Daud, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, dan tidak pernah sampai anak cucunya meminta-minta roti. Tidak akan pinjam, tapi memberi pinjam boleh, asal harus sudah siap tidak dibayar. Ya, karena kadang-kadang sakit saudaraku. Kalau kita hanya baik, masih butuh nanti dibayar, banyak lagi nanti alasan. Iblis juga bikin nggak dapat duit dia, biar berantem kamu. Begitu. Jadi kalau mau kasih pinjam hati-hati, harus siap tidak dibayar. Kalau belum siap jangan, daripada dosa. Begitu memang. Kalau ada duit sedikit yang bisa tidak usah dibayar, udah kasih, aku kasih pertolongan aja, ini yang bisa. Begitu. Baik-baik sekarang ini harus jelas-jelas dan tidak dosa. Iya. Daripada kita minjamin nggak dibalik-balikin, makanya bukan yang minjam yang ngemis, tapi yang kasih meminjam yang ngemis-ngemis. Bayar dong, nggak ada. Bayar dong. Rumahku aja nggak ada, sita. Apa yang mau disita? Ya, susah saudaraku. Tapi itulah, kalau berani melakukan firman Tuhan, yakin Tuhan pasti pelihara. Orang kelaparan sampai raja-raja susah. Coba kalau 3,5 tahun paceklik, air juga susah, air tanah juga habis, makanan juga ada, nggak ada yang tumbuh. Tapi berlaku firman, tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Ada pemeliharaan Tuhan. Inilah yang kita butuhkan sampai Tuhan Yesus datang. Makanya jangan beli-beli, berani belajar mengutamakan Tuhan. Nah, jemaat di sini biar Tuhan semakin memberkati. Kedua, Naaman kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja ini, 2 Raja-Raja pasal 5, Naaman ini kalau kita perhatikan seorang
kepala tentara yang berperang menang. Sehingga dia sebagai, kalau sekarang kepala ABRI kita siapa tuh? Andika. Kalau kepala tentara kita, ini nama harus sama. Menang. Sayangnya dia penyakit kusta. Dia disaksi oleh seorang perempuan. Makanya kita juga semua harus mau bersaksi. Cari jiwa. Saksikan aja. Masalah didengar atau tidak, Tuhan yang sudah nanti lebih lanjut. Masalah dia bagaimana itu sudah urusan Tuhan. Tapi kalau bagi kita harus jadi saksi. Ini bersaksi. Jadi perempuan kecil hebat, dia bisa bersaksi walaupun caranya itu nggak langsung ke Tuhan, itu ya lewat nyonyanya ini ya, lewat nyonyanya. Mungkin dia bilang gini, "Nah, Tuhan kok begitu ya, bagaimana supaya sehat?" Nah, dia bilang, "Tapi ada aku tahu di sono." Awal ke sini deh. Di sana. Di mana? Di Israel. Ada nabi yang bisa sembuhin. Bahasanya bahasa gampang aja. Coba dulunya Tuhan ke sana. Nah, itulah Tuhan bisa pakai semua. Hanya perempuan kecil dengan kesaksiannya Naaman berangkat. Nah, dan kalau Naaman berangkat, dia harus bayar, harus rendah hati, tidak ada sedikit pun sombong. Apapun kemenangannya, dia harus lebih menurut kepada Tuhan daripada semua apa saja pun. Biar dia kepala angkatan perang, harus Tuhan yang lebih diturun. Jadi gengsinya turun. Karena apa? Waktu dia datang, dia tidak disambut. Biasanya sekarang kalau panglima atau presiden datang, karpet merah, sambut sama tentara-tentara pasukan, sambut lagi sama ya panglima ataupun pemimpin tentara juga. Tapi ini enggak ada, malah disambut. Boleh bilang kalau untuk sekarang panglima disambut sama siapa? Ini harga diri. Kalau Naaman ini lihat harga diri, dia marah-marah itu, mau kumusnahkan nanti kalian. Dia begitu dia. Tapi waktu dia mulai marah-marah, karena dia hanya disambut oleh sapam, pesuruh lah istilahnya kan, hambanya Elisa, dia pesuruh. Jadi hambanya Naaman berkata, "Tuhan, kalau yang lain disuruh mungkin Tuhan mau, tapi ini malah yang lebih gampang, kenapa Tuhan enggak mau?" Ya, karena dia pikir begini, ini sungai begini apa artinya ini? Di sana di kampung kami sungainya bagus-bagus. Kenapa saya tidak harus begitu? Jadi apapun bagus yang punya kita itu, tapi kalau Tuhan sungguh sesuai firman Tuhan harus taat. Kita harus bisa menyanyi, "Ku taat beritamu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku." Harus berani, jangan gengsi-gengsi. Nah, kalau gengsi-gengsi nggak bakal bisa. Karena apa? Gengsi-gengsi itu adalah yang sangat tidak segambar dengan Yesus. Karena Yesus itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah.
Haleluya. Apa yang dia lakukan? Tapi dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan di dalam Matius bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani sampai mati tersalib. Nah, disitulah. Jadi Naaman ini harus dibongkar supaya segambar dengan tabiatnya Yesus. Itu sebabnya kita dipanggil. Panggilannya orang yang percaya kepada Yesus itu sudah terpanggil. Dan kita harus sampai segambar dengan anaknya. Itu tabiatnya Yesus. Tadi satu perkara yang janda sarpat, pelaku firman mengutamakan. Dan Naaman ini adalah tidak pakai gengsi-gengsi, tidak mempertahankan keakuan. Harus seperti Yesus merendahkan diri, bahkan taat sampai mati tersalib. Itulah gambarnya Tuhan. Dan kalau ini boleh terjadi kebangunan rohani, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Dan kalau mereka boleh berdoa, bisa terjadi mujizat, bisa terjadi perkembangan. Biar ini kita imani semua, dan jadilah kita semua yang sangat diberkati Tuhan. Jadi walaupun tidak terlalu banyak sekali, tapi saya baca sekali lagi Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di mana kita lihat rupa dan gambar Allah itu bukan seperti yang di kanvas-kanvas itu, tapi adalah tabiatnya Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah rupa dan gambar Allah. Dan sebagai contoh tadi, penurutan Yesus penurut seperti janda sarpat. Tidak ada gengsi-gengsi, merendahkan hati seperti Naaman. Biar dia kepala dari tentara, tapi harus merendahkan diri. Dan gak tanggung-tanggung, menyelam sampai berapa kali? 7 kali. Jadi ini merendahkan diri sampai kepada sadar bahwa kita terbuat dari debu tanah. Air saja tidak boleh menghalangi, harus sampai ke debu tanah. Makanya dia nyelam pertama, kedua. Jadi penyerahan itu harus sempurna, dalam kerendahan itu harus sempurna, baru terjadi mujizat. Penurutan kita juga sempurna, terjadi mujizat. Jadilah yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih umur, kita ketemu lagi di sini, tapi sudah terjadi di sini kegerakan rohani, ada kemajuan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan.